Check sound, 1, 2, 3, and check sound again, 1, 2, 3. Kembali lagi di podcast Angkringan Malam season fucking 3. Here we fucking go. Musik 2. Assalamualaikum semua para pendengar Angkringan Malam season 3. Gimana kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik saja ya. Sorry sekali lagi kalau misalkan aku pribadi nggak membuat episode. Harusnya gue tuh udah punya rancangan gitu loh, bikin episode tuh harusnya dari tanggal 1. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 8. Tapi berhubung baru bikinnya di tanggal 8 dan mungkin juga uploadnya mungkin nanti malam atau mungkin besoknya. Ya intinya kalian tetap tunggu saja ya, seperti itu. Karena rencananya gue pengen bikin serial yang ya kayak tahun lalu lah, bikin tentang kayak fenomena-fenomena yang sudah lama sekali kita tidak pernah mendengarnya, yaitu kayak fenomena takjil, bahkan sekarang juga ada namanya fenomena prasmanan, bahkan juga katanya disangkut pautkan dengan namanya deflasi dan lain-lain gitu. Tetapi gue tahu juga nih teman-teman para pendengar Angkringan Malam ya, gue tahu banget karena lu semua tuh kan lagi di fase dimana itu ya, kalau misalnya perantau ya, kalau minta duit ke orang tua gak enak, nyari pekerjaan gak enak, alhasil apa? Lu jadi freelance yang bahkan lu tuh berharapnya freelance ini tuh bisa cair dalam waktu itu juga. Ya kayak pinjol lah bahasanya gitu. Tapi ya first of all ya itu ya impossible. Ya lu gak mungkin lah kayak gitu sumpah. Dan terlebih lagi dengan keadaannya lagi Ramadan ya, tentunya anak-anak kos ini tentunya mencari sebuah fata morgana yang baru gitu ya, yang cukup membuat hati kayak wah aku senang dan bahagia, yakni adalah tentang takjil gratis. Karena gue tahu lu semua, termasuk gue pribadi sebenarnya sih, itu pun juga sama hal ya gitu loh. Kalau misalnya sudah udah di awal bulan, tapi tiba-tiba mungkin ya duit lu udah habis gara-gara bulan lalu, atau mungkin lu servis motor, atau mungkin hal-hal yang notabene memang sangat urgen sekali, ya lu kan harus bisa mengexpense itu. Dan ya sudah, muncullah namanya fata morgana takjil gratis gitu ya. Dan tentunya ya dengan sekali lagi ya, karena gue tadi ngebahas tentang deflasi, kali ini kita akan ngebahas yang cukup simple saja, sekali lagi simple saja, yakni adalah gratisan versus deflasi. Terlebih lagi ketika prasmanan takjil jadi penyelamat Gen Z. Nah, kenapa gue pengen angkat tentang ini? Karena baik lagi dengan keadaan kemarin kan kejadian inflasi itu pada saat pasca COVID-19. Ya kan, setelah itu 2-3 tahunan kan sudah mulai agak perbaikan. Cuman perbaikan sini itu hanya sementara dan menyebabkan terjadinya ada namanya deflasi gitu. Ya, bagi yang pengen tahu tentang deflasi akan gue jelaskan nanti di sesi selanjutnya seperti itu. Tapi secara ringkas saja, gak usah panjang-panjang nanti ngantuk. Hehe. Nah, balik lagi ya, kenapa gue pengen angkat tentang Gen Z lagi? Karena kita tahu bersama-sama bahwa Gen Z ini tuh kan sebentar lagi akan menjadi penguasa. Maksudnya penguasa itu apa, Bang? Jadi penguasa sini itu adalah dia itu akan memegang semua lini gitu loh. Dari segi lini yang secara primer, sekunder, bahkan tersier sekalipun, yakni adalah mungkin jualan properti,
jualan mobil ataupun yang apa itu kan terjadi. Yang sekunder itu kayak gimana bang? Contoh, mungkin misalkan kayak dia akan jualan baju, jualan sepatu, jualan sendal, jualan elektronik, perabotan, dan lain-lain. Nah yang primer tuh apa? Ya gampang, primer tuh yakni kayak makanan, minuman, ya kan, dan sejenisnya gitu. Makanya itu memang perlu kita sadari betul bahwa ya Gen Z inilah salah satu apa bahasanya ya, pencetak bibit-bibit unggul. Kalau misalkan tidak unggul nanti pusing gitu. Jangan sampai ibarat kata nih ya, lu baru awal bulan nih tapi dompet lu udah mau tipis gitu. Jangan ya, jangan. Please, I'm begging you, please. Ya, jangan gitu. Makanya itu, dengan keadaannya lagi bulan Ramadan, tentunya para Gen Z ini, maksud gue juga sih salah satunya, itu tuh butuh sekali namanya itu Fata Morgana. Layaknya yang tadi gue bilang tadi di awal tentang takjil, prasmanan gratis, ya kan, naskot atau nasi kotak, jus gratis, dan lain-lain gitu. Mungkin terdengar kayak, lu bang kayak nggak mampu aja. Bukan begitu sob, bukan begitu. Karena begini, yang namanya sebuah hal itu, ya kan, kayak takjil gratis, prasmanan gratis, bahkan ada namanya orang yang menyediakan minuman. Berarti kan masih ada orang yang peduli terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan gitu. Karena niscayalah orang yang membantu itu lebih mulia keadaannya daripada orang yang meminta gitu. Bahasa enaknya adalah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi jika kita lihat dari kita merujuk deh dari data book kembali di tahun 2020, gua ambil referensi tahun 2020, angka pengangguran di Gen Z itu sebesar 65%. Dikarenakan setelah mungkin dia habis kuliah atau mungkin masih lulus, bahkan dia habis sekolah atau apa itu, dia tidak mau menggrinding apa yang dia punya, apa yang sudah ia kuasai. Bahkan ya dia cuman that's enough gitu loh. Kalau misalkan sudah that's enough, ya udah semua hal yang kayak di depan mata yang dilihat orang lain itu ternyata bagus, tapi pada saat dilihat oleh dirinya ya kurang gitu. Kalau contoh gini, contoh dari diri gue sendiri. Gue kemarin dapat ajakan. Jujur gue dapat ajakan melanjut ke periode-periode berikutnya. Bahkan kalau misalkan ditawarin kayak beberapa bidang strategis, itu gue ditawarin banyak banget. Dari bidang strategis A, B, C, D, E, F, G, udah semua ditawarin. Cuman karena gue pribadi kondisinya adalah berbeda dengan gue sampaikan di awal tentang gue pengen mencoba hal yang baru gitu. Beda hal dengan orang yang udah cukup selesai habis itu diem, salah gitu loh. Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar mencoba hal yang baru, mencoba hal yang notabene itu sifatnya adalah menggrinding dirinya sendiri, tentunya dia akan bisa memberikan hal-hal yang bagus juga. Kalau bahasa simpel adalah dia itu bisa bermanfaat buat dirinya sendiri dulu. Tetapi kalau misalnya dia sudah lancar buat dirinya, baru dia bisa bagi kepada orang lain. Seperti itu contohnya. Ya, seperti itu. Nah, karena ternyata kepanjangan ya itunya pengantarannya, yang langsung saja kepada pembahasan pertama tentang gratisan versus deflasi ketika prasmanan takjil jadi penyelamat Gen Z. Here fucking go. Oke, kita masuk ke topik serius sedikit tentang deflasi. Kita semua udah sering dengar inflasi. Harga naik, semua serba mahal. Dari harga sembako, gas, ya kan, beras, bahkan hal yang notabene cukup mengkhawatirkan gitu. Bahkan sampai saat ini terjadi namanya fenomena yang kayak bahasanya kasarnya itu, lu itu tuh miskin gitu loh. Iya, karena semua serba mahal gitu loh. Akan tetapi, datanglah namanya deflasi. Jadi deflasi ini tuh bahasa entengnya ya, bahasa singkatnya atau bahasa simpelnya adalah itu kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu naik, semua serba naik. Kalau deflasi itu harga-harga pada turun. Tetapi masalahnya yakni adalah pendapatan juga turun.
Alias lebih parahnya lagi apa? Lu miskin tapi keadaannya diam. Ibarat kata nih ya. Ibarat kata yakni adalah kayak mantan yang dimana itu diam-diam udah menikah sama orang lain. Ataupun kayak ibarat kata nih ya, yang harusnya lu bisa beli nasi padang yang bisa dapat lauknya 1, 2, 3. Tiba-tiba cuma dapatnya pas 1. Contohnya apa? Deket kosan gua, ya. Gue beli nasi padang dulu harga 10.000 itu bisa dapat 2 sampai 3 lauk. Contoh apa? Gue dapat ikan kembung, perkedel, sama mungkin bahasanya sedikit potongan potongan ayam atau mungkin kayak suir-suiran gitulah bahasanya. Sekarang udah nggak bisa cuy. Ibarat kata cuma dapat 1, itu pun apa? Ikan kembung. Malahan sekarang lauk-lauk yang ada di daerah nasi padang mungkin hanya beberapa oknum saja ya. Semoga aja oknum aja nih. Yakni adalah dia memasak ikan kembungnya itu ukurannya sudah ukuran sedang. Dulu tuh ikan kembung tuh gede-gede. Bahkan ibarat kata, wow, bisa dipotong-potongin gitu loh. Sekarang kecil. Ya sedang agak sedikit semi-semi kecil lah gitu loh. Dibilang sedang enggak, dibilang kecil juga enggak, tapi semi lah gitu loh. Makanya tuh kayak Nah, terlebih lagi ya teman-temanku, Gen Z juga terkena dampaknya, bahkan banget malahan. Karena apa? Kalau misalkan deh, lagi beli jajan boba, kepikiran. Mau langganan Netflix, kepikiran juga. Mau beli kosmetik, kepikiran juga. Mau biasanya beli voucher game juga kepikiran gitu. Dan terlebih lagi, pasti kan muncul namanya tuh debat dengan diri sendiri gitu. Dan puncaknya, kita mulai mikir nih, kalau gue datang ke masjid jam 5 sore, apa ada takjil gratis atau enggak ya? Nah, disitulah awal mula perjalanan menuju mental gratisan. Jadi, ada 2 tipe pemburu takjil gratis di dunia ini. Yakni yang pertama adalah kaum profesional. Maksudnya apa? Jadi mereka tuh yang udah tahu jadwal dan lokasi prasmanan yang paling terbaks lah gitu loh. Bahkan ya lebih konyol lagi, dia tuh udah punya list di dalam WA-nya, dalam notulennya, bahkan di dalam semua HP-HP yang dia punya tuh ya, dia tuh sudah punya itu ya rekomendasi tempat-tempat terbaks tuh. Bahkan yang lebih kacaunya lagi apa? Gue pernah lihat di salah satu tempat masjid itu ada yang bawa Tupperware buat diwadahin gitu. Mungkin alibinya buat sahur ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan dibuat untuk kayak makannya di luar, tapi bilangnya itu adalah masakan orang tuanya, itu sih kacau yakin. Bahkan mungkin ya kalau misalkan orang itu adalah teman gue, udah gue bilang gini, lu ndas banget yakin sumpah, aja gemblung lah gitu loh. Kalau misalkan itu teman gue. Tapi kalau misalkan enggak ya gue hanya ketawa dari jauh aja. Yang kedua adalah kaum malu tapi mau gitu loh. Maksudnya apa? Jadi mereka tuh sebenarnya kayak pura-pura ikut kajian dulu. Habis itu ya pakai bajunya udah rapi. Padahal mah cuma ngincar takjil gitu. Udahlah lu para pendengar yang dengerin ini pasti lu udahlah salah satu dari bagian itu juga kan gitu loh. Udah lu jangan bohong lah gitu loh. Lu tuh udah ketahuan ya sebenarnya gitu. Cuman lu pada gak tahu malu gitu loh. Tapi gak masalah. Sekiranya dengan niat yang sudah baik ya mungkin baik juga buat dia dan juga bisa meraih keberkahan dari Allah SWT pada saat bulan Ramadan itu sendiri. Tapi baik lagi jika lu nih memang pure datang ke ke masjid buat ngincar takjil, bukan berarti nggak boleh atau mungkin nggak apa, cuman kayak sayang aja lu, maksudnya ada namanya keberkahan ya lu dengerin ceramah dulu atau mungkin zikiran dulu, baca Quran dulu supaya semua hal yang emang sudah lu siapkan itu emang sudah pure buat persiapan itu. Jangan sampai itu semua tuh ibarat kata buat duduk kalau misalnya lagi aja langsung gas maju kayak kok kayak apa ya kayak
Ada kalanya yang spesial kalah sama yang selalu ada. Jelas lah. Jelas yang selalu ada dan bisa itu selalu spesial, bro. Yang spesial belum tentu bisa kalau nggak ada. Kalau ada pasti bisa. Gitu. Ada juga nih teknik khusus bagi dapetin takjil lebih banyak. Yang pertama, sebelum gue mulai yang pertama, ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Cuman ini gue naik ke teman-teman gue yang notabene selaku sesepuh dari sesepuh, ya. Jadi kalau misalkan teknik ini gagal ya, salahkan teman gue. Namanya itu lu bisa cari, namanya itu Alvan ya. Lu bisa cari saja orang itu. Atau nggak teman-teman gue yang lain. Sebenarnya orang ini doang yang mengajari gue gitu ya. Oke, yang pertama adalah teknik muka lapar. Datang dengan muka paling lemas dan suara gemetar. Dan pada saat sudah kenyang, langsung bisa gerakan sana sini, bisa backflip, bisa banyak hal. Yang kedua adalah teknik bantu-bantu. Maksudnya apa? Bantu-bantu di sini itu kayak gini deh contohnya. Pura-pura jadi panitia, ataupun kayak bantuin arahin para jamaahnya masuk ke dalam ataupun yang lain. Tapi pada saat sudah mulai azan berkumandang langsung dia duduknya paling depannya persis depannya nasi kotak gitu loh. Itu jahanam tuh. Yang ketiga adalah teknik sirkuit takjil. Sekali lagi, teknik sirkuit takjil. Maksudnya apa itu, Bang? Maksudnya adalah, jadi kalau misalkan lu mengenal kata satu masjid, satu takjil, jawabannya adalah tidak mungkin. Karena dengan nama sirkuit takjil, dia tuh bermutar-mutar di daerah situ. Contoh, dia bisa berkeliling ke 2 sampai 4 tempat dalam satu maghrib dengan kecepatan merupakan sebuah kunci supaya bisa mencoba takjil-takjil yang ada di sana. Tapi untuk poin yang terakhir ini sudah tidak bisa direkomendasikan karena baik lagi dengan kondisi sekarang itu fenomenanya adalah prasmanan atau mungkin nasi kotaknya langsung bisa bikin wareg atau bikin kenyang. Alhasil ya kurang oke gitu. Tapi first of all, jika lu yang pengen mencoba teknik yang terakhir ini tentang teknik sirkuit takjil yang dimana bisa berkeliling-keliling masjid dengan dengan perspektifnya atau mungkin goalsnya adalah pengen punya takjilnya banyak, ya silakan dicoba. Tapi ingat, kecepatan adalah kunci dari teknik ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah berburu gratisan itu dosa atau justru itu merupakan hak segala bangsa? Coba kalian berpikir deh. Menurut kalian apa? Coba, gue kasih waktu 5-4 detik deh, oke? Gue hitung dari sekarang deh, oke? 1, 2, 3. Tahu nggak jawabannya apa? Yap, betul. Jawabannya tergantung. Karena baik lagi, kalau lo beneran lapar, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan lo itu anak sultan dan sengaja biar ikutan seru-seruan doang, mending lo donasi bejir gitu loh. Lapar ikutan gitu loh. Lo emang nggak mampu apa beli satu bakwan apa beli mendoan gitu? Tolonglah gitu loh. Jangan gitulah. Jangan gitu. Tapi kalau misalkan lu definisi kelaparan sih, ya sekali lagi yang gue bilang tadi di awal itu nggak masalah gitu. Karena baik lagi, dengan ada namanya takjil gratis ini kan dipergunakan untuk orang-orang berbuka puasa ataupun bahasa enaknya adalah bagi yang nggak mampu atau mungkin misalkan sudah akhir bulan kayak gue nih pada baru awal bulan, itu nggak masalah gitu. Setidaknya masih dengan koridor yang masih sesuai lah gitu loh. Jangan sampai kayak gini nih. Gue punya cerita nyata loh. Gue pernah lihat abang-abangan yang tiap tahun di dekat masjid gue ini tuh sering datang gitu loh. Sering datang. Bahkan lebih lucunya lagi dia datang itu tuh dengan motornya tuh NMAX. NMAX-nya masih NMAX baru. Itu tahun 2022.
pada saat gue balik ke rumah gitu. Ya kan, setelah ya gue tanya kepada orang-orang sekitarnya, gue nanya gitu, ini orang sebenarnya ini siapa sih gitu loh, ada yang kenal nggak gitu. Gue nanya ke bapak-bapak yang ada di sekitar situ. Dan pada saat gue tahu jawabannya, ternyata dia itu adalah, kalau kata orang-orang sekitar komplekan gue, dia itu katanya adalah salah satu penyumbang terbesar. Dan dia pernah ngomong juga ke salah satu bapak-bapak yang menyampaikan ke gue, yang ini adalah, saya menikmati momen berbuka bersama rakyat jelata. Gokil kan? Gila nggak tuh? Dia ngomong gitu anjing gitu loh. Tapi ya baik lagi, semua itu tuh semua berhak. Tapi ingat posisi lu tuh jadi apa gitu. Dan juga karena ini adalah semua orang tuh berhak. Ingat, kalau berhak jangan serakah gitu loh. Kalau misalkan lu benar-benar punya duit lebih, lu punya effort buat bisa memberikan donasi, ya lu berikan donasi itu yang terbaik. Jangan sampai duit yang sudah lu punya, atau mungkin kayak berlebihan, atau mungkin duit lebih bahasanya gitu ya, hanya dipakai buat yang notabene ya buang-buang sesuatu lah. Lebih baik apa? Ya lu berdonasi saja gitu. Kan lebih baik tangan yang di atas daripada tangan di bawah gitu. Cuman kalau misalkan kondisinya adalah bulan Ramadan, alangkah baiknya apa? Ya kita saling memberi gitu loh. Jangan sampai, ya baik lagi gue tadi katakan loh, belum duit banyak buat foya-foya atau apa, ya percuma gitu. Ya kan? Intinya apa? Ya membuat keberkahan lah. Seperti itu. Oke, next. Oke, kesimpulan episode ini apa? Jadi yang pertama adalah deflasi itu bikin dompet kita makin tipis. Karena baik lagi dengan pendapatannya turun, harga turun. Harusnya kan dengan gini deh, kita ambil dengan tabel tabel kebutuhan, atau mungkin tabel gue lupa tuh. Ya benar, tabel kebutuhan manusia gitu. Jika namanya pendapatan naik, ya kan, hasil harga kan turun. Itu normal ya kayak begitu. Ataupun sebaliknya, jika harganya naik, pendapatan turun, berarti otomatis apa? Harga naik itu akan menurun juga secara tidak langsung nanti. Ya kayak gitulah. Tapi kalau misalkan kondisinya adalah harganya naik, pendapatannya naik, kan ya balance gitu loh. Gak ada namanya gap, atau mungkin bahasa entengnya atau mungkin bahasa ekonominya apa, ya lu gak ada keuntungan gitu. Tapi kalau misalkan pendapatannya turun, ya kan, harga juga turun, lantas lu mau ngapain? Mau ngapain? Nggak ada bisa apa-apa cuk. Yang ada apa? Ya lu, sekali lagi yang gue pernah katakan di awal banget episodenya adalah, ya lu miskin dengan keadaan diam gitu loh. Dan yang poin kedua dari kesimpulannya adalah, takjil gratis ini adalah penyelamat bagi orang-orang. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan toksik. Maksudnya apa? Ya lu, yang tadi gue katakan sebelumnya loh, ya lu kalau misalkan lu kaya atau mungkin lu mampu banget, ya lu posisikan posisinya lu sendiri itu menjadi orang yang benar-benar mampu gitu loh. Jangan sampai kayak kondisinya lu benar-benar mampu tapi lu malah melakukan hal yang notabene ya merendahkan diri lu. Misalkan kayak lu punya gaji itu 5 juta, 10 juta, tapi lu ikut takjil gitu loh. Kalau misalkan lu masih muda dan belum punya beban sih nggak masalah gitu loh. Maksudnya, bukan nggak masalah, tapi lu bermasalah gitu loh. Tapi balik lagi, kalau misalkan kondisinya adalah lu udah umur mungkin 40-50, gaji 5 juta, 4-5 juta, ya kan? Dan juga punya beban-beban yang lain, misalkan kayak beban keluarga, beban anak, beban rumah, ataupun yang lain, itu kan beban-beban yang perlu diselesaikan gitu loh. Kalau misalkan lu nya begitu, ya lebih baik apa? Ya lu silakan untuk kalau bisa disegerakan untuk bisa mencari takjil yang notabene yang gratis gitu loh. Kalau misalkan yang mampu ya tolonglah, lebih baik lu berdonasi aja. Atau enggak, kalau misalkan lu benar-benar pelit gitu ya lu bisa memberikan informasi gitu. Tapi jangan sampai yang gua katakan tadi nih tentang memberikan informasi itu menjadi sebuah last move lah, atau mungkin gerakan terakhir, atau mungkin salah satu cara buat lu bisa diterima di masyarakat gitu. Jangan sampai lah gitu. Intinya jangan sampai toksik lah pokoknya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, yakni adalah kalau mau gratisan,
Jangan lupa berbagi juga. Contohnya apa? Ya lu misalkan nih, lu ke masjid gitu, ternyata lu dapat kelebihan gitu, ya lu simpen dan lu berikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Misalkan kayak temen lu, atau temen orang-orang yang lu ketemuin di jalan, atau mungkin ya apapun itulah, yang penting benar-benar bisa bermanfaat gitu. Oke, sebelumnya terima kasih udah dengerin sampai menit-menit terakhir di episode ini. Sekali lagi, jangan lupa di-follow, di-share, dan juga dibagikan ke teman-teman terdekat lu, kerabat, ataupun yang lain. Dan yang paling terakhir adalah, kalau bisa ya traktirin gue boba lah. Kalau misalkan lu semua tuh ketemu gue di jalan, atau mungkin kayak nggak sengaja atau apa ya, lu bisa info-info lah gitu loh. Atau mungkin lu mau bisa berbagi info tentang info takjil gratis nih bang di daerah sini-sini, oke gue langsung siap datang lah gitu loh. Nah mungkin segitu aja dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Angkringan Malam Season 3. Peace out. Dadah semua.